Baik, salam Bapak Ibu guru hebat. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengapa kurikulum perlu berubah. Dan ini merupakan kegiatan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa kurikulum perlu berubah di masa sekarang ini. Ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Di sini kurikulum adalah acuan sistem yang harus dijalankan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, kita harus mengacu pada sistem yang sudah ditetapkan baik di satuan pendidikan maupun yang sudah ditetapkan secara nasional. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa terlepas dari namanya kurikulum. Sehingga untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, maka kita harus memiliki acuan sistem yaitu kurikulum. Kurikulum di sini dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar siswa. Jadi dari kegiatan awal sehingga sampai kegiatan akhir, eh, dari pengalaman belajar siswa itu bisa dikatakan bagian dari kurikulum. Bahkan kurikulum itu diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika jantung pendidikan itu tidak berfungsi, maka aliran darah yang tidak tersampaikan melalui jantung pendidikan tersebut itu akan mengakibatkan kepatalan di sistem pendidikan kita. Bahkan kurikulum itu juga merupakan panduan bagi Bapak dan Ibu guru untuk mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Bahkan kurikulum harus berjalan secara dinamis dan mengikuti zaman yang ada saat ini. Menurut buku dari Ralph Tyler yang berjudul The Basic Principle of Curriculum, dia menjelaskan ada 4 komponen yang terdapat pada kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten, yang ketiga metode, dan yang keempat adalah evaluasi. Yang menjadi fungsi dari kurikulum untuk Bapak Ibu guru adalah membantu Bapak Ibu guru memandu proses belajar siswa, baik di dalam kelas maupun di luar ruangan. Jadi ini menjadi panduan bagi kita, para Bapak dan Ibu guru, untuk menjalankan kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik kita. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu harus memperhatikan dengan perkembangan zaman, yang dimana saat ini zaman yang kita hadapi tidak sama dengan zaman ketika kita sedang berada di bangku sekolah. Dan zaman yang sekarang yang dikenal dengan zaman digital tidak kita dapatkan ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan kurikulum yang sesuai dengan zaman yang telah dijalani oleh peserta didik kita saat ini. Dan yang kedua, harus sesuai dengan satuan pendidikan. Bapak Ibu, tidak
boleh kita samaratakan. Setiap satuan pendidikan, baik itu kualitas, karakter, budaya, setiap satuan pendidikan akan berbeda-beda. Sehingga di dalam menentukan eh, kurikulum, kita harus juga memperhatikan bagaimana karakter, budaya, dan adat istiadat, bahkan kehidupan sosial dari satuan pendidikan tersebut. Dan selanjutnya harus disesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat, lingkungan yang ada di sekolah atau satuan pendidikan Bapak Ibu jalani. Adapun yang menjadi isu kekinian yang sedang merebak, yaitu yang pertama adalah perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Ini adalah menjadi tantangan bagi kita dan bagi peserta didik untuk menghadapi era-era yang akan mereka jalani ke depan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, muncul pertanyaan, mengapa kurikulum perlu dirubah? Ya, pertanyaan ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah kurikulum sebelumnya tidak baik atau kurikulum saat ini lebih baik dari kurikulum sebelumnya? Dan yang menjawab itu adalah yang pertama, kurikulum perlu berubah karena mengikuti zaman. Karena Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri ketika zaman yang kita hadapi ketika kita duduk di bangku sekolah tidak sama dengan zaman yang dihadapi oleh peserta didik kita saat ini. Oleh sebab itu, mengapa kurikulum perlu dirubah? Satu alasannya adalah karena mengikuti zaman. Oleh sebab itu, di dalam satuan pendidikan harus menyusun kurikulum yang sesuai dengan zaman yang dijalani peserta didik saat ini. Yang kedua, yaitu adalah karena karakteristik dan kebutuhan murid. Bapak Ibu, mungkin karakter siswa kita saat ini dan kebutuhan murid saat ini tidak sama dengan karakter kita sewaktu kita masih duduk di bangku sekolah. Bahkan kebutuhan murid saat ini tidak sama dengan saat kita masih duduk di bangku sekolah. Ketika kita masih duduk di bangku sekolah, kita masih mengharapkan yang namanya cita-cita kita menjadi seorang guru, polisi, tentara. Sekarang, anak-anak kita, siswa-siswi kita, mereka lebih melihat untuk menjadi seorang ilustrator, menjadi YouTuber, bahkan menjadi eh, trader. Bapak Ibu, mari kita pahami situasi yang dihadapi oleh peserta didik kita. Mari kita dukung mereka di dalam mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Dan yang terakhir adalah karena kita mempersiapkan generasi emas yang harus kita didik. Bagaimana kita boleh mempersiapkan generasi tersebut? Yaitu dengan menyesuaikan kurikulum yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik dan dibutuhkan untuk masa depan peserta didik kita. Yang menjadi kesimpulan, sebagai seorang guru, kita harus terus belajar dan mengikuti tren kehidupan murid kita, sehingga kita tidak ketinggalan dan kita bisa mengikuti bagaimana tren kehidupan
siswa kita, dan kita juga boleh menjadi bagian dari tren kehidupan itu, dan kita boleh menyesuaikan bagaimana metode pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Yang kedua, untuk kegiatan kurikulum, untuk kegiatan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran, seluruh desa untuk dibutuhkan untuk membesarkan anak. Artinya, peran orang tua, peran guru, dan peran masyarakat sangat dibutuhkan di dalam tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Demikian yang boleh saya sampaikan menjadi pembiasan dari kegiatan mengapa kurikulum perlu berubah.